sobat, saya Poppy Pratiwi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang memaksimalkan laba serta pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu memaksimalkan laba. Apa sih pengertian laba itu? Secara sederhana, laba adalah jumlah pendapatan yang melebihi jumlah modal yang sudah dikeluarkan untuk proses produksi. Sementara lawannya rugi diartikan sebagai kondisi ketika jumlah pendapatan berada di angka lebih kecil dari jumlah modal untuk biaya produksi tersebut. Atau arti lain, kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Next, tujuan memaksimalkan laba. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa kegiatan perusahaan adalah suatu kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Berdasarkan kepada pemisahan dapat ditunjukkan pada tingkat kapasitas memproduksi yang berada di mana perusahaan akan menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian menghasilkan laba, perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain karena laba tersebut dapat ditanam kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhannya. Seperti halnya industri lain, tiap industri juga bertujuan untuk memperoleh laba guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam artian, untuk mempertahankan dan memaksimalkan suatu industri maupun perusahaan dalam waktu yang lama, laba yang dihasilkan tidak terlepas dari beberapa faktor, antara lain jumlah hasil produksinya, modal dan total upah tenaga kerja. Cara memaksimalkan laba. Ada 4 cara memaksimalkan laba. Yang pertama yaitu menaikkan penjualan atau omset perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus memperhatikan tingkat perputaran persediaan. Yang ketiga, mencoba untuk mengurangi pemborosan pada persediaan. Yang keempat, coba review kembali profit atau margin perusahaan. Yang pertama yaitu bisa dengan menaikkan penjualan omset perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan tingkat perputaran persediaan. Perputaran persediaan perlu menjadi perhatian agar tidak ada persediaan yang terlalu lama di gudang. Persediaan yang terlalu lama di gudang akan menambah beban perusahaan dalam segi penyimpanan maupun perawatan. Hal ini menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akan membengkak. Mencoba untuk mengurangi pemborosan pada persediaan, hal ini bisa berlaku pada perusahaan manufaktur dengan melakukan analisa apakah produksi yang dilakukan bisa efisien dari segi penggunaan bahan baku. Selain itu, perencanaan produksi juga diperhatikan untuk kesalahan dalam produksi, karena kesalahan tersebut pada perusahaan limbah yang dihasilkan dan berakibat pada kerugian yang ditimbulkan. Coba review kembali profit margin perusahaan. Perhitungan harga produk tersebut harus memiliki rumusan yang agar penjualan yang dikeluarkan dapat menutupi biaya yang dikeluarkan dan memperoleh margin laba bersih sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham bukan cara memaksimalkan laba seperti apa? Selanjutnya kita akan masuk pada materi kedua yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna itu? Pasar persaingan sempurna adalah kondisi di mana penjual dan pembeli hadir dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi di mana jumlah penjual ataupun pedagang lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Pada persaingan sempurna terdapat 6 ciri-ciri.
Ciri-ciri yang pertama yaitu banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Meskipun jumlahnya banyak, penjual dan pembeli pada jenis pasar ini tidak mempengaruhi harga. Penjual yang menawarkan barangnya di bawah harga pasar akan mengalami kerugian, sedangkan jika memasarkan di atas harga pasar maka akan sulit juga untuk menemukan pembeli. Ciri yang kedua, barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. Artinya seluruh produk yang dijual pada pasar ini akan terlihat identik. Seorang pembeli tidak bisa membedakan secara umum apakah barang tersebut diproduksi dan dijual oleh perusahaan A, perusahaan B, atau perusahaan C. Oleh sebab itu, promosi harus dilakukan secara ekstra karena tidak terlalu berpengaruh besar. Yang terpenting adalah memperhatikan kualitas produk. Faktor kedua yaitu faktor produksi bebas bergerak. Seperti bahan baku atau tenaga kerja bebas bergerak, mereka bebas berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang lebih menguntungkan, tidak ada yang bisa menghalangi baik itu dari peraturan maupun teknis. Ciri yang keempat yaitu terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Selain itu, harga barang atau jasa benar-benar ditentukan berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran di pasar, sehingga tidak ada kekuatan luar yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh kedua pihak, termasuk pemerintah. Yang kelima, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Pembeli dan penjual pada jenis pasar ini harus mengetahui kondisi pasar dengan baik. Untuk itu, informasi pasar penting dikumpulkan dengan lengkap supaya persaingan benar-benar sempurna. Yang keenam yaitu produsen bebas untuk keluar masuk pasar. Ciri terakhir ini yaitu memiliki kebebasan masuk atau keluar dari pasar, artinya perusahaan yang dapat memproduksi barang bisa masuk secara bebas ke dalam industri pasar terkait. Tidak ada yang bisa menahannya. Setiap perusahaan juga memiliki kebebasan untuk keluar dari pasar jika dibutuhkan. Contoh-contoh pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, pasar beras, pasar sayur-sayuran, dan yang terakhir pasar batik dan jenis lainnya. Pasar persaingan tidak sempurna yaitu di mana kondisi penjual atau pemilik barang lebih sedikit dibandingkan dengan pembeli. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. Di dalam pasar persaingan tidak sempurna, jumlah penjual yang ada di dalamnya lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Bahkan ada beberapa pasar persaingan tidak sempurna yang hanya diisi oleh satu penjual saja. Sementara di dalam pasar tersebut jumlah pembelinya sangat banyak. Oleh karena itu, penjual dapat memperoleh keuntungan dengan sangat maksimal. Yang kedua, penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Adapun perbedaan mendasar yang bisa kita jadikan patokan untuk membedakan antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, yaitu penentuan harga produk yang mereka jual. Di dalam pasar persaingan sempurna, harga produk akan ditentukan oleh pasar melalui jumlah penawaran dari para penjual dan permintaan konsumen yang terjadi. Sementara di dalam pasar persaingan tidak sempurna, harga pasarnya ditentukan langsung oleh penjual itu sendiri. Yang ketiga yaitu penjual baru akan susah untuk bersaing. Contoh-contoh dalam pasar persaingan tidak sempurna, contohnya seperti PLN, Pertamina, dan lain-lain. Sabun, sampo, pasta gigi, motor, dan lain sebagainya. Nah, sekian dari
pemaparan materi saya